Jadi dari sekolah selama pandemi kita mendapatkan banyak hikmah, salah satunya guru-guru harus belajar bagaimana memberikan yang terbaik, kemudian sekolah pun juga meningkatkan mutu dengan perbaikan sarana prasarana. Jika nanti suatu ketika pembelajaran tatap muka sudah dimulai, kita suatu saat harus siap. Sampai saat ini pun kita sudah menyiapkan semuanya. Jadi misalnya sudah ada izin lampu hijau untuk boleh mengadakan pembelajaran tatap muka, kita siap seperti itu. Untuk yang selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada orang tua murid yang berkenan hadir, yang kemarin anaknya sudah di Little Star itu sudah mendampingi dengan luar biasa. Setiap hari mau ikut berkoordinasi dengan Miss di grup, anakku mau main ini Miss, harus diapakan Miss. Nah, luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih, kami apresiasi kepada semua ayah dan bunda. Untuk ke depan harapan kami supaya pembelajaran, kegiatan bermain di Little Star semakin maju, semakin bermutu, kita sama-sama bergandeng tangan demi anak-anak kita tercinta. Demikian. Kemudian yang selanjutnya kami selalu mendoakan ayah bunda supaya sehat, supaya bisa terus bersama anak-anak, mendampingi anak-anak bertumbuh dan berkembang. Mohon maaf jika dalam kami memfasilitasi meeting pada pagi hari ini banyak kekurangan. Mohon maaf sekali karena ini masih belajar, mungkin ada kendala sinyal dan sebagainya. Mohon dimaklumi, ke depan kami akan berusaha lebih baik lagi. Demikian, terima kasih, selamat pagi, sehat selalu untuk ayah dan bunda semuanya. Ya. Untuk yang selanjutnya, Miss Lilis, mohon maaf karena saya mau share screen, boleh dijadikan host kembali ya. Oke, terima kasih. Nah, ayah bunda, sebelum saya memaparkan seperti apa program semester 1 di Little Star Kids Activity Center, mohon izin saya mau membagikan video pendapat orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka di Little Star. Seperti apa sih, mengapa sih mereka kok mau menyekolahkan putra-putrinya di Little Star? Selamat menyimak. Saya dan suami kami bersepakat untuk masuk di Little Star, melihat anak kami yang pertama juga di Little Star dari kecil sampai lulus SPK. Kesan dan kesan saya sebagai orang tua di Little Star itu sungguh luar biasa. Di Little Star anak-anak tidak hanya diajarkan berkaitan dengan pendidikan seperti layaknya anak-anak desa yang lain ya, mungkin belajar baca, nulis, atau mungkin hanya berkaitan dengan gambar, mewarnai atau apapun itu yang berkaitan dengan kemampuan apa kognitifnya mungkin ya. Tapi kalau di lingkungan itu anak-anak diajarkan banyak hal, kemandirian, percaya diri, terlebih membangun karakter yang baik. Terbukti dari di rumah dia sendiri bisa lebih mandiri, dia bisa mengurus dirinya sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, membereskan barang-barangnya sendiri. Apalagi di pandemi ini terasa sekali yang telah diajarkan sebelum pandemi itu terasa sekali pada saat ini. Tidak harus apa-apa juga. Nah, anak-anak di Little Star ini memang diajarkan untuk bisa menjalani hidup dengan kemandirian. Itu kesan saya dari Little Star, dari cara mengajar di Little Star. Oh, itu saya masih saya semakin tahu ini bagus soalnya. Jadi cara deal dengan anak ya apa ya? Gimana ya? Ya cara deal dengan anak, kemudian alat-alat yang digunakan itu sangat sederhana dan itu justru nggak pakai yang sudah jadi. Jadi itu membuat anak menjadi lebih kreatif dan bisa apa ya memicu ide-ide itu yang dan meskipun pandemi datang apa ya ide-ide kreatif
lesson plan dan apa itu kan diberikan pada orang tua. Dan itu menarik untuk tetap sama dengan apa kalau misalnya sekolah luring baik dari maupun luring sama saja yang memang membuat orang tua memang harus kayak ekstra kalau sibuk ya ekstra untuk memperhatikan anaknya, tapi nggak masalah sih. Jadi fokus dari anak-anak itu lebih menghubungi dengan kondisi sehari-hari, ya belajar dari apa yang ada, jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arja, ibu dari Danendra Aji Akalisi. Alasan saya menyekolahkan Danendra ke Dasar karena metode belajarnya unik, menyenangkan, dan tentu saja tidak membuat anak cepat bosan. Dengan bermain, anak bisa belajar bersosialisasi, anak bisa lebih percaya diri, dan tentunya dari bermain pula, anak bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Makanya saya menyekolahkan ketiga anak saya di Dasar. Iya, terima kasih mama-mama hebat juga ini. Mereka sudah ada yang anaknya tiga-tiganya sekolah di Telstar. Yang sekarang sudah, Mbak Bilva itu sudah kelas 2 SD ya mamanya. Kemudian Denzel juga ini kelas 2 SD. Terima kasih atas kepercayaannya. Oh 3 ya, kelas 3 SD. Terima kasih atas kepercayaannya untuk menyekolahkan putra-putrinya di Little Star. Kami sungguh berterima kasih. Semoga kedepannya lebih banyak lagi anak-anak yang bisa bersinar seperti mereka seperti saat ini. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya mohon izin saya memaparkan tentang program semester 1. Ya, seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah mengenal Little Star ya, bahwa Little Star itu memiliki visi untuk membentuk anak yang berkarakter, cinta tanah air, dan berwawasan global. Ini menjadi visi kami. Sedangkan untuk misi, ada beberapa misi, yaitu menanamkan iman dan takwa melalui pengamalan ajaran agama, menanamkan karakter mulia melalui pembiasaan dan pengembangan diri, menanamkan rasa cinta tanah air melalui pembiasaan, mengenalkan kekayaan budaya bangsa melalui kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan rasa ingin tahu anak melalui kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Untuk tujuan, kami menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis pada pengembangan karakter, kemudian menyelenggarakan pembelajaran dengan memperhatikan kecerdasan majemuk anak, mengintegrasikan ke semua aspek perkembangan anak menggunakan pendekatan saintifik. Hanya itu, kita juga menyelenggarakan pendidikan anak usia dini inklusif, juga mengembangkan berbagai kegiatan pembelajaran yang menanamkan nasionalisme dan kebangsaan, juga mengenalkan literasi sejak dini dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Ini mungkin yang segera kita beri bahwa literasi sekarang sudah masuk ke digital literasi juga. Nanti Miss Lilis akan mengajari kita seperti apa digital literasi sejak dini itu. Kemudian metode belajar yang digunakan di Little Star saat ini adalah blended learning, karena kita menggunakan dua metode, daring, karena kan saat ini pandemi belum berakhir, jadi sesuai dengan instruksi dari pemerintah, Kementerian Pendidikan, bahwa kita melaksanakan pembelajaran secara daring yang berkualitas. Kemudian tatap muka jika nanti sudah diizinkan. Begitu. Kemudian ayah ibu, kami sampaikan kembali bagaimana proses belajar daring di Little Star. Mungkin beberapa ayah bunda sudah paham bagaimana proses belajar daring di Little Star. Namun pada pagi hari ini mohon izin saya untuk kembali menyampaikan. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan mengenai bagaimana proses belajar daring di Little Star, kami persilahkan. Dengan menggunakan project-based learning, maka di setiap minggunya guru akan membagikan ide bermain dan habituasi atau pembiasaan. Akan dibagikan setiap hari Minggu sebagai rencana belajar anak selama 1 minggu.
Jadi dibagikan guru di hari Minggu. Setelah itu orang tua akan mengajak anak berdiskusi untuk memilih ide bermain yang diminati. Karena nanti di situ tuh ada sekitar 7, kalau tidak salah ada 7 ide bermain yang asyik, menyenangkan, kemudian bisa mengembangkan keseluruhan aspek perkembangan anak. Maka anak diajak berdiskusi untuk memilih ide mana sih yang mereka akan pilih sesuai keinginan mereka. Ini yang namanya merdeka belajar ya ayah bunda ya. Sekarang sudah harus merdeka belajar. Nah, misalnya kalau anak nggak milih yang sudah dikirimkan Miss, bagaimana Miss? Tidak apa-apa. Kami tetap akan menerima dan akan membuatkan rencana kegiatan untuk seminggu ke depan sesuai minat anak. Setelah berdiskusi, maka orang tua bisa menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada guru kelas, dan selanjutnya guru kelas akan membuatkan seperti lesson plan atau rencana kegiatan untuk seminggu ke depan. Nah, setelah itu bagaimana pembelajaran setiap harinya? Tentu saja dengan belajar melalui bermain. Kita menghindari yang namanya lembar kerja ya ayah bunda, karena lembar kerja itu tidak mengasah keseluruhan aspek perkembangan anak. Tapi dengan bermain, anak-anak pasti mendapatkan mencapai kompetensi yang luar biasa. Jadi anak bermain sesuai minat, kemudian orang tua atau guru memberikan provokasi untuk mengembangkan permainan anak. Provokasi ini dalam bentuk kalimat terbuka. Jadi kalau hanya kita tanya warnanya apa, biru seperti itu belum memprovokasi, belum mengembangkan permainan anak. Namun ketika orang tua menanyakan, wah kok tumpah, apa yang harus dilakukan biar tidak tumpah? Wah bagus sekali, apa yang harus kamu lakukan biar tambah bagus, seperti itu. Nah, dalam hal ini peran orang tua dan guru sangat berperan. Jika pada saat anak bermain kemudian orang tua masih bingung ya mau memberikan kalimat terbuka seperti apa, monggo silahkan untuk berkonsultasi dengan guru. Guru kelas akan siap setiap saat untuk membantu orang tua. Mungkin di video call kan misalnya Miss mau video call ini siapa Leo lagi main air, tolong dibantu provokasi, tidak apa-apa, silahkan, Miss siap setiap saat. Setelah itu setelah sama anak bermain, fungsi orang tua selain memberikan provokasi juga mendokumentasi. Kenapa harus mendokumentasi? Karena dari dokumentasi belajar ini nantinya akan digunakan Miss sebagai catatan penilaian. Jadi akan dilihat, oh anak munculnya itu ternyata di kreativitasnya. Oh anak ternyata dengan bermain ini dia sudah mulai belajar mengenal huruf dan sebagainya. Dokumentasi tersebut bisa dalam bentuk foto atau video yang jelas menunjukkan proses. Jadi bukan hasil akhirnya, karena kita tidak melihat hasil akhir produk anak-anak, tapi proses selama dia bermain, mungkin mengalami kesulitan, bagaimana dia memecahkan masalah, itu yang kita akan amati. Kemarin ada pertanyaan, Miss, nggak mau difoto, nggak mau di video, seperti itu. Tidak apa-apa, mungkin hanya Miss bisa diberikan 1 atau 2 foto, untuk selanjutnya proses bisa diceritakan kepada Miss oleh orang tua. Jadi itu prosesnya seperti ini, Miss. Jadi meskipun hanya foto yang terbatas, tetap Miss tahu proses selama anak bermain. Begitu. Untuk selanjutnya, ini adalah proses belajar daring. Lalu bagaimana jika nanti pembelajaran tatap muka sudah boleh dilaksanakan? Seperti apa? Itu ya. Nah, berikut adalah video kemarin saat Little Star uji coba melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mohon disimak.
Itu tadi simulasi pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan di Little Star. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir, kami sudah menyiapkan segalanya sesuai protokol kesehatan. Dan alhamdulillah kemarin semua miss-miss sudah divaksin, sudah 2 kali divaksin. Jadi ke depan kita berharap yang terbaik, pendidikan, pembelajaran di Little Star bisa berjalan dengan baik. Ada daun-daun yang ditempel ini jumlah buku yang sudah dibaca oleh anak-anak. Kemudian ada membaca nyaring. Ini yang baru di Little Star ayah bunda. Kemarin Miss Lily sudah menyampaikan kepada kami perihal therapeutic storytelling, nanti juga akan disampaikan oleh Miss Lily pada parenting class pagi hari ini. Untuk yang selanjutnya adalah learning stories. Nah, untuk anak-anak yang sekolah di Little Star akan mendapatkan kisah belajar yang indah. Biasanya dibagikan di hari Senin, nanti akan menceritakan secara indah, secara menyentuh gitu ya, yang sudah dilakukan anak selama seminggu. Hari Senin akan dikirimkan ke orang tua dan kami harap kepada orang tua untuk bisa memberikan komentarnya sehingga kita bisa memberikan tindak lanjut ke depannya. Kemudian ada outing class, ini sebelum pandemi, kami berharap juga nanti pandemi segera berakhir biar bisa ajak anak jalan-jalan sesuai keinginan mereka. Kemudian ada bintang kecil berbagi, ini juga sebelum pandemi mereka mengumpulkan uang sukarela ke panti asuhan, berbagi nasi bungkus, dan sebagainya. Ada family gathering, ini bersama orang tua hebat di Little Star. Kemudian year end yang selalu ditunggu-tunggu di akhir tahun, kemarin kita laksanakan secara drive-thru, meskipun drive-thru tapi tetap asik, anak-anak senang semuanya. Ada guru tamu juga. Nah, itu tadi program unggulan yang ada di Little Star serta program sosialisasi semester 1. Terima kasih atas dukungan ayah bunda semuanya. Kami berharap ke depan kita semakin kompak ya dalam mengasah anak-anak kita supaya bersinar bagi bangsa. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Rizkina selaku pembawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.